Sobat Pionir, sop, bat, pionir. Berjumpa lagi dengan saya Yosua di Yos Picoin. Kali ini kita akan bahas ya salah satu mau saya katakan salah satu hal penting ya, sangat penting bagi pionir yang masih betah mengklik petir P-Network. Yang saya ingin bahas itu, Sobat Pionir, Anda lihat di depan Anda ini. Ini. Bisa lihat nggak ini? Atau ada yang nggak bisa lihat? Biasanya pionir GCP nggak bisa lihat ini nih. Biasa pionir GCP, mereka selalu menghindar yang ini nih. Yang ini. Jadi kali ini, saya langsung pampang biar matanya terbuka. Ya, jelas bahwa ini fakta yang ada sekarang. Nanti kalau saya ngomong fakta ada yang mengatakan itu kan spekulasi Bang Yos. Pinetok nggak di situ tempat spekulasi. Pinetok itu harus di ekosistem dunia nyata, itu yang benar gitu, Bang Yos. Kalau itu spekulasi, itu koin di bursa itu beda dengan koin yang di wallet. Dungu. Susah juga ya. Ya itulah yang terjadi sekarang ya. Makanya sulit saya memberikan edukasi, harus butuh sesuatu yang harus mengejutkan. Ibarat ya mungkin banyak teman-teman pionir yang nggak suka postingan saya karena saya orangnya kan mirip kayak Strom gitu ya. Langsung saya kejutkan kalian, akhirnya kalian nggak terima kalau saya berikan edukasi tentang realistisnya Pineto gitu. Ya, sekarang yang saya ingin bahas Sobat Pionir ya, di depan Anda ini adalah permulaan dari dunia baru cryptocurrency, yaitu yang dimulai dari P-Network ini. Memang ya kripto sebelumnya itu sudah ada yang masuk juga di sini ya Sobat Pionir. Ya ada sekitar berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya ini 9 ya. Ada 14 kalau nggak salah ya. Perusahaan pihak ketiga yang sudah join di P-Network. Termasuk Kraken yang baru ya. Terus ada Bangsa, On-Ramper Money. Ini berapa ya? 3 kali 4 berapa? 12 perusahaan besar di dunia. Ya. Iya Bang, kamu kan ngomong itu tentang bursa yang sifatnya itu spekulatif dan turun naik ya, harganya turun naik, ya nggak stabil. Sedangkan yang kita inginkan koin P itu stabil di GCP 314159. Mimpi. Itu mimpi ODGJ aja itu. Gak akan terbukti sobat. Ya, saya ini ya dari 2020 menambang Pinetok dan mempelajari Pinetok dari white papernya ya. 2020 itu ya sebelum Open Network di 2025 itu ya kita bebas mau nentuin harga berapa aja terserah. Pionir kan, dan kita lagi eksperimen ya. Core team juga lagi bereksperimen nih dengan project P-Network ini. Kita adalah ya spesimennya gitu. Bahan eksperimennya kita ini. Jadi teman-teman pionir jangan terlalu bangga ya jadi pionir ya, santai aja. Relax aja. Jadi saatnya dibuka tahun 2025 kemarin ya langsung di listing di bursa itu adalah sebuah permulaan untuk menuju di dunia yang baru. Dalam artian dunia kripto yang baru. Karena kebanyakan kripto kan semuanya bermain di bursa, nggak ada di ekosistem nyata. Nah, karena sudah terdaftar di bursa-bursa dan di on-ramper ini, Pinetok sekarang menuju ke DEX dan DEPS. Meskipun ya mau dikatakan masih nol besar ya, DEX dan DEPS-nya itu mau saya katakan masih nol besar, belum ada pembuktian yang benar-benar realistis terjadi. Memang sudah ada yang saya transaksikan beli token listrik menggunakan koin Pi, sudah saya lakukan di salah satu DEPS di Pi Network di Pi Browser itu, dan itu terbukti. Tapi untuk bilang 10% belum, nah, masih 0, sekian persen lah. Tetapi yang saya ingin motivasi ke teman-teman pionir, jika ya
dan bukan jika lagi, bukan kemungkinan ya, pasti akan terjadi yang dikatakan oleh core team ya, lewat sosial media resmi P-Network, lewat video-video dari Ibu Cheng Jovan dan Pak Nicholas kemarin pada saat ulang tahun P-Network ya. Banyak video-video mereka itu ya yang memberikan kita semangat ya. Nah, dua hal penting yang saya sudah jelaskan yang akan segera terjadi di masa depan, yaitu yang pertama DEX, yang kedua DEPS. Nah, kalau dua ini terwujud, kita ini pionir dan juga para investor yang ada di bursa, di on-ramper ini akan digiring untuk bisa masuk di dalam ekosistem nyata itu dan bisa terlibat dalam transaksi nyata selain kita bermain di bursa ini atau di on-ramper. Meskipun start dengan ya 1%, DEPS itu diluncurkan, DEX-nya itu bisa digunakan ya mungkin 1%, jalan sebulan 10%, jalan 6 bulan 50%, jalan setahun bisa 100% ya. Semua aplikasi-aplikasi DEPS itu bisa digunakan. Nah, inilah yang saya ingin membuka wawasan teman-teman, bahwa sekarang masih 100% transaksi di bursa. Wajar kalau spekulatif naik turun. Ya, dipengaruhi oleh supply and demand, itu wajar. Ketika nanti di DEPS itu memang dipengaruhi oleh supply and demand, tetapi ya kapitalisasi pasar P-Network itu bukan lagi dari investor-investor yang suka bermain di bursa. Tetapi investor-investor dari kita pionir yang menjadi investor, menjadi pedagang yang menyiapkan produk barang dan jasa ya untuk bisa bertransaksi dengan pionir yang memiliki koin. Maka nilai dari produk barang dan jasa itu akan digabungkan dan dihitung totalnya. Totalnya, tahu nggak totalnya? Contoh ya, kalau di bursa sekarang di P-Network itu ada, saya sudah tunjukin ke teman-teman ya. Ini saya edukasikan ya. Saya sudah buat, sekarang saya buat lagi supaya teman-teman ada gambaran yang lebih luas lah ya. Ini, aduh saya back lagi, bodoh sekali. Sabar. Nah, kita lihat P-Network ini ya. P-Network kapitalisasi pasarnya itu ya. Ini hanya di bursa loh, bukan di dunia perdagangan barang dan jasa atau di mau dikatakan utility itu. Belum terjadi. Nah, kapitalnya sudah 31 T. Uang yang ada di dalam, yang diperkirakan ada di dalam jaringan P ini. Uang real, kalau Anda mau cairkan silakan jadi duit di bursa-bursa yang sudah terdaftar. Bagaimana ya cap pasar itu bisa terwujud lagi di dunia nyata? Disitulah akumulasinya akan terbentuk nanti Sobat Pionir. Ya, dari 60 juta pionir yang bermain di dalam utility-nya P-Network itu ya, produk-produk barang dan jasa yang ada di dalam marketplace, di transaksi di dunia perdagangan di dalam DEPS itu akan dihitung semua berapa sih nilainya. Contoh ini ya, ini 15.000 akan ditambahkan semua ke dalam cap pasarnya. Itu yang membuat nilai P itu akan stabil, naik dan stabil. Semakin besar penggunaan P utility-nya ya, semakin banyak penggunaannya di dalam barang dan jasa atau mungkin utility-nya di game dan lain-lain, maka semakin besar juga kapital pasarnya. Akan terbaca di sini di CoinMarketCap ini. Ini bukan bursa CoinMarketCap ini. Ini adalah seperti laporan perdagangan kripto. Itu yang mau diwujudkan sama core team. Tetapi ya terbentur regulasi. Regulasi di dunia, di perwilayah itu kan transaksi yang digunakan tetap menggunakan mata uang fiat. Nah, walaupun regulasi itu kan manusia yang buat, semua bisa terjadi apabila ada massa yang mendorong. Maka dari itu, core team itu sangat cerdas, ya, membuat aplikasi lewat handphone, menarik banyak user bergabung di P-Network. Itu sebuah dorongan revolusioner, ya. Ketika jutaan bahkan miliaran pionir di masa depan, atau bukan pionir, atau pengguna P di masa depan ya, bertransaksi dengan barang dan jasa ya, maka kapital pasar itu akan terbentuk, itu akan dihitung semua. Maka saya punya prediksi kapital pasar P-Network itu akan melebihi daripada Bitcoin.
Karena ada kapital pasar, ada hitungan dari barang dan jasa juga. Bukan sekedar uang yang ditukarkan dengan koin pi atau pi ke uang. Jadi teman-teman sudah bisa paham ya, sudah ada gambaran ya. Jadi kemungkinan ini kapital pasar nanti ke depannya sekitar 5 sampai 10 tahun. Ini menurut saya mungkin 1% aja. 1% dari kapital pasar Pinetok yang besar nanti di dalam dunia nyata itu. Kalau 1% dari 31 T, ya berarti kalau mau dihitung kalau 100% berapa? Kali aja 100 ini. Jadi berapa? 331 T kali 100. Berarti 3000. 3000 T berarti bisa mencapai berapa itu? 3000 T berarti bisa mencapai 3 kuadriliun. Ya, kalau 100%. 3 kuadriliun itu nanti akan masuk di urutan keberapa? Sekarang kita lihat ya. Sekarang urutan pertama itu BTC itu Anda lihat 24 kuadriliun ya. Sedangkan XRP itu 1 kuadriliun. Kalau sudah 3 kuadriliun itu sudah mendekati ini ETH, capital pasarnya. Nah, kalau misal mendekati ETH, harganya sobatku, harganya itu ya, itu bisa mencapai 200.000 sampai 300.000 rupiah. Ya, Anda hitung aja nih. Ini 4.000 ETH nih. Jadi 4 kuadriliun sama kayak nanti prediksi saya. Kalau misal 100% perkembangan kapitalisasi pasar daripada P-Network. Berarti bisa mencapai 3 kuadriliun. Kalau 3 kuadriliun berapa nilainya Bang Yos? Kita bisa hitung pakai kalkulator ya. Jadi kalau contoh lah 3 kuadriliun ya, kita ambil yang paling kecil aja. 3 kuadriliun itu mencapai 3000 T Sobat Pionir. Ini kan 3 T ya, tambah lagi 3 nol. Ya, ini sudah 30 T, 30 kuadriliun, hapus lagi. Nah, sebegini. Ini dalam waktu yang dekat ini. Seandainya koin P yang dilepas ke dunia ya, sesuai yang ada di white paper yang saya pernah jelaskan. Jadi untuk Open Mainnet itu ada 20 miliar koin. Kita bagi aja 20 miliar, ketemu harga pi yang terdekat itu bisa dicapai dalam waktu yang dekat ya. Nah ini 150.000 per koin. 150.000 per koin kalau Anda ini sekitar 5 tahun yang ke depan ya. Kalau Anda punya 1000 koin sekarang, Anda sudah punya tabungan 150 juta. Kalau Anda punya ya anggap aja 5.000 koin Anda beli-beli di market atau beli di saya gitu kan. Itu 750 juta. Ya, 5.000 koin sekarang ya. Kalau 1.000 koin Anda beli di saya itu sekitar 4 juta lah. Saya anggap 4 juta. Berarti kalau 5.000 koin 4 kali 5 sekitar 20 juta. 20 juta rupiah yang Anda keluarkan untuk beli koin pi, tetapi Anda punya punya tabungan di masa depan lah saya katakan, seandainya tercapai seperti yang saya katakan tadi capital pasarnya. Itu bisa mencapai 700 juta. Bayangkan modal 20 juta tapi bisa punya duit 5 tahun ke depan 750 juta. Siapa yang kasih? Itu bisa terjadi dalam kripto Sobat Pionir. Apalagi P-Network ini kan transaksinya kan tujuannya bukan di bursa saja, lebih dominan di transaksi nyata untuk menciptakan nilai pi yang stabil, bukan koin stabil ya, nilai pi yang stabil. Supaya kalau dia naik pelan-pelan, tapi dia turun pun dikit-dikit, gak langsung begini, gak dimainkan oleh yang punya koin banyak atau yang punya duit banyak. Tetapi karena barang dan jasa ya, karena barang dan jasa itu nggak gampang tiba-tiba orang jual ya dalam punya barang 5 miliar dijual peng begitu kan nggak gampang. Nyicil-nyicil orang jual barang dapat koin pi. Jadi itu yang saya sudah gambarkan karena saya paham dengan dunia perdagangan, paham dengan dunia ekonomi. Jadi saya paham kalau seandainya pi itu digunakan untuk transaksi barang dan jasa, 90% saja dari transaksi dunia, 10% di bursa, maka kapital pasar P-Network itu sangat besar. Ya. Dan itu akan dihitung semua di coin market cap.
Ya, lewat dApps itu bisa dihitung transaksinya berapa di blockchain dan bisa dihitung, disesuaikan dengan supply yang beredar. Ya, harus ada supply yang beredar. Ini bukan mata uang fiat ya, atau ini bukan USDT ya, plug 16.000 aja gitu. Ya, ini murni kripto yang nggak ada backupnya seperti USDT, kripto yang di backup oleh teknologi. Ya mirip lah kayak Bitcoin, cuman kan Bitcoin spekulasi, Ethereum mereka spekulasi dimainkan oleh pemain di bursa aja. Sedangkan Pinatok tujuannya ke dunia nyata. Kalau sampai terwujud dApps itu di dunia nyata dan banyak perusahaan-perusahaan besar selain checks yang ada Anda lihat on ramper, ada yang anda lihat tadi itu, selain ini bisa aja ke depan ya Alibaba, Amazon itu seperti yang dikatakan sama Dr. Nicholas itu bisa terdaftar di sini sobatku. Kalau sudah terdaftar di sini sobat, aduh, saya nggak tahu ya kita seperti apa jadinya, gitu. Berapa banyak pertambahan nilai yang ada di dalam kapitalisasi pasar Pineto? Karena ada pertambahan nilai, otomatis yang hanya cuma 32 T kapitalnya Pineto bisa ribuan kali lipat karena dari barang dan jasa itu tetap dihitung nilainya berapa akan ditambahkan dalam kapital pasar lalu dibagi dengan supply yang beredar. Selesai, itu rumus kripto yang benar tetapi bisa diterapkan dalam kehidupan nyata juga. Jadi sampai sini teman-teman sudah paham ya. Kalau kalau mungkin belum paham ya bisa kontak nomor WA saya, kita telepon-teleponan. Ada ini 081237772796 ya. Ada di tombol WhatsApp itu di bawah ya. Bawah video ini. Silakan pencet aja itu tombol WhatsApp, langsung terhubung. Jadi kalau teman-teman juga mau transaksi seandainya pengen beli koin Pi karena sudah paham dengan penjelasan saya, pengen beli koin Pi, pengen serok tapi nggak bisa beli di bursa dan di on ramper, ya silakan hubungi nomor WA saya di tombol WhatsApp supaya saya bantu kita nambah koin di wallet kita gitu. Ya sobat ya. Jadi itu ya solusi. Jadi kita nggak bisa kalau punya koin 10 koin. Kata si teman-teman GCP cukup 10 koin bang, itu sudah 50 miliar. Nanti kalian jadi penonton. Teman-teman yang lain pada serok, kalian hanya nonton doang. Orang pada serok minimal 1000 koin di wallet, kalian punya 10 koin sudah cukup bang, kata GCP. Sayang banget ya, bertahun-tahun kalian harap sampai tahun ini udah lebaran ya. Mana buktinya? Kalian dengar si Nonce, dengar si Berli, dengar si Hendra Tambani, dengar, kalian gak lihat kenyataan di depan Anda ini ya. Yang gak benar dari Dorisin kalian percaya. Ya, akhirnya kalian masuk di scammernya Fauzan sama kawan Wah. Ini logika kebenaran ini, kalian nggak mau ikut saya nggak apa-apa. Intinya kalian dengar apa yang saya katakan dan pikir, cerna dulu, benar nggak ini Bang Yos ini? Saya ngomong realistis ya. Ini fakta yang ada sudah di sini. Nggak perlu lagi kita perjuangkan nilai-nilai yang nggak jelas di luar sana. Yang kita perjuangkan nilai ini. Nilai yang di bursa ini akan diwujudkan di ekosistem nyata, di dApps itu. Disitulah kapital pasar akan terbentuk secara alami, makin banyak makin besar, maka nilai Pi juga akan digiring ke bursa, bukan bursa ya, akan digiring juga ya, bisa berpengaruh dengan bursa juga kan, satu nilai juga nanti. Bursa akan menghitung nilai tersebut juga sama seperti yang ada di coin market cap itu. Jadi menggunakan satu nilai, itulah nilai GCP yang sebenarnya, nilai yang terbentuk oleh karena keterlibatan ini, semua ini, dan keterlibatan dari dApps, Pionir, dan juga banyak sektor lain yang masuk di P-Network nanti. Jadi menggunakan satu nilai, itulah nilai GCP yang sebenarnya yang gak perlu kita umbar-umbarkan ya. Dia terjadi secara otomatis, mekanisme pasar nyata akan terwujud. Jadi lebih cenderung Pionir menggunakan koin Pi di dalam kehidupan nyata, maka kapital pasar P-Network itu akan semakin besar. Tapi nggak mungkin lah mencapai nilai GCP karena belum pernah terjadi di dunia ya. Anda hitung aja 5 miliar kali dengan 100 miliar koin, kapan terwujud? Kali 10 miliar koin aja nggak pernah terjadi di dunia. Jadi belajar ya Sobat Yandir. Jadi itu saja yang saya ingin sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.